perhatian. Konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Harap disimak secara rasional. Jika merasa di luar jangkauan kognitif Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, Mata Ketiga akan mengangkat sebuah kisah 9.000 penduduk lenyap secara misterius. Pada Mei 2017, para ilmuwan di Laboratorium Akselerator Nasional SLAC mensimulasikan fenomena yang mirip dengan lubang hitam melalui eksperimen. Apakah ini berarti lubang hitam bisa muncul di mana saja di bumi? Faktanya, tanda-tanda keberadaan lubang hitam di bumi sudah muncul ribuan tahun lalu. Baik itu petroglif misterius Inka yang ditemukan di Brasil atau hilangnya penduduk Pulau Paskah secara misterius, tampaknya membuktikan kemungkinan keberadaan lubang hitam di bumi. Bahkan ada yang menduga, lubang hitam ini kemungkinan merupakan sarana yang digunakan alien untuk mengunjungi bumi. Benarkah faktanya demikian? Lubang hitam buatan. Laboratorium Akselerator Nasional SLAC di Menlo Park, California adalah salah satu laboratorium paling terkenal di dunia. Sekitar 6 ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel berasal dari sini. Pada Mei 2017, para ilmuwan di Laboratorium Akselerator Nasional ingin tahu apa yang akan terjadi jika sebuah atom dengan banyak elektron disinari dengan sinar X berenergi tinggi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk terus-menerus memancarkan laser sinar X terkuat di dunia ke sebuah atom. Semula mereka berpikir bahwa dengan cara demikian, mungkin kita bisa mengubah atom yang memuat sejumlah besar elektron menjadi atom dengan lebih sedikit elektron. Tetapi hasil eksperimen jauh di luar dugaan para ilmuwan. Pada awalnya percobaan berjalan sesuai rencana. Elektron yang dibawa oleh atom satu persatu terlontar keluar dari orbit seperti pinball setelah disinari oleh sinar X. Tak lama kemudian, dan dalam tempo 1/10 miliar detik tiba-tiba muncul lubang hitam dan menyedot elektron-elektron itu masuk ke dalam dengan kekuatan dahsyat. Kemudian molekul itu pun meledak. Hasil eksperimen ini seketika mengejutkan para ilmuwan. Apa yang disebut para astronom sebagai lubang hitam biasanya mengacu pada wilayah ruang angkasa dengan medan gravitasi kuat yang tidak dapat dihindari oleh apapun, termasuk cahaya dari daya tariknya. Itulah mengapa disebut lubang hitam. Dalam percobaan ini, para ilmuwan memang melihat sesuatu yang mirip dengan lubang hitam, tapi yang digunakan adalah gaya elektromagnetik, bukan gravitasi. Dan fakta ini juga membuktikan bahwa dalam teori Einstein, tidak hanya gravitasi, lubang hitam juga dapat terbentuk selama terkonsentrasi dari energi apapun yang memadai. Dalam beberapa dekade sejak penemuan lubang hitam, para ilmuwan mengira bahwa lubang hitam hanya eksis di luar angkasa. Tetapi berbagai eksperimen serupa telah menunjukkan kepada kita bahwa lubang hitam dapat dihasilkan dengan cara yang berbeda, sehingga secara teoritis, lubang hitam mungkin ada di mana-mana. Sementara itu, manusia hidup di beberapa daerah di bumi yang belum kita ketahui, di mana tempat mereka memiliki karakteristik yang mirip dengan lubang hitam. Jika lubang hitam benar-benar ada di daerah ini, dapatkah kita menggunakan lubang hitam untuk melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu? Mungkinkah ras galaksi lain datang ke bumi kita melalui lubang hitam? Kecelakaan satelit astronomi Hitomi, Jepang. Mari kita mulai dengan satelit Jepang. Pada 17 Februari 2016, Japan Aerospace Exploration Agency meluncurkan satelit astronomi sinar X Hitomi yang dikenal dengan nama Astro-H. Satelit Astro-H yang seharusnya menjalankan misinya selama 3 tahun hanya beroperasi 5 minggu karena mengalami masalah. Pada tanggal 26 Maret, satelit Hitomi tiba-tiba mulai berputar di luar kendali di luar angkasa.
Karena sistem kontrol ketinggian di dalam pesawat tidak dapat mengurangi kecepatan rotasi satelit, hanya dalam beberapa jam kemudian, satelit senilai 4 triliun rupiah itu pun hancur berkeping-keping dan keluar dari orbit. Dalam penyelidikan selanjutnya, ditemukan bahwa penyebab kecelakaan itu kemungkinan terkait dengan anomali medan magnet bumi. Sebagaimana diketahui, ada besi cair dan zat lain di bagian dalam bumi, dan aliran panas yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif inti bumi menghasilkan medan magnet bumi. Karena berbagai faktor, ada beberapa anomali magnetik di bumi, seperti anomali radiasi di Atlantik Selatan adalah salah satu yang terbesar. Ketika satelit terbang di atas area ini, ia akan menerima radiasi singkat dan intens. Inilah yang disebut anomali Atlantik Selatan. Dan karena alasan inilah, Stasiun Luar Angkasa Internasional dan pesawat ruang angkasa membutuhkan pelindung ekstra saat melewati anomali radiasi. Misalnya Stasiun Luar Angkasa Internasional perlu menambahkan lapisan pelindung untuk mencegah kecelakaan. Meskipun para ilmuwan telah memahami sifat anomali Atlantik Selatan, namun tetap saja ada perbedaan pandangan terkait kemungkinan dampaknya. Fenomena ini semakin diyakini berpotensi menciptakan anomali wilayah yang dapat mengubah ruang dan waktu, serta dapat dibuka dalam kondisi tertentu. Tentu saja, ini semua adalah misteri yang belum terpecahkan oleh sains, dan semua ini berasal dari kekuatan alam yang tak terhingga. Ada yang mengatakan, jika kita dapat secara langsung menggunakan medan elektromagnetik untuk mengubah ruang, maka alam akan menggunakan medan magnet alami yang dihasilkannya untuk membuat lubang hitamnya sendiri. Belakangan para ilmuwan menemukan batu Inca misterius dengan sejarah 6.000 tahun di Brazil yang tidak hanya memiliki catatan astronomi tertua di Brazil, tetapi juga memiliki catatan yang mirip dengan lubang hitam. Dan batu raksasa ini kebetulan berada di area anomali Atlantik Selatan. Dinding batu Inca di Brasil. Batu Inca terletak di negara bagian Paraíba di timur laut Brasil. Orang-orang menemukan dinding batu ajaib yang terbentuk dari basal dengan panjang sekitar 46 meter dan tinggi 3,7 meter di tengah sungai Inca. Permukaannya ditutupi dengan simbol dan grafika misterius yang belum sepenuhnya teruraikan hingga sekarang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengukirnya dan untuk apa. Menurut para peneliti, ada ukiran buah-buahan dan hewan yang diakui secara umum, tetapi yang membingungkan adalah ada ukiran yang akurat terhadap arah posisi Bima Sakti, Orion, dan Salib Selatan. Ini menunjukkan bahwa para pemahat pada waktu itu sudah memiliki pemahaman tertentu tentang pengetahuan astronomi lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Menurut beberapa peneliti, ukiran yang berbentuk pusaran di batu itu melambangkan sejenis energi dan mungkin merupakan simbol lubang hitam. Menariknya, sejarawan mendapati bahwa masyarakat setempat biasanya hanya mengukir dan menggambarkan beberapa makhluk gaib, sementara dinding batu Inca tidak sesuai dengan budaya lokal, dan itu adalah satu-satunya dinding batu di daerah setempat yang mencatat data astronomi, sehingga ada yang menduga bahwa pemahat di dinding batu Inca ini bukan penduduk asli setempat, bisa jadi alien yang datang ke bumi melalui lubang hitam. Faktanya, selain dinding batu Inca di Brasil, hilangnya ribuan orang secara kolektif di Pulau Paskah mungkin juga terkait dengan lubang hitam. Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah. Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Letaknya lebih dari 2000 mil sebelah barat Chili. Hanya butuh 3 hari menjelajahi segenap pulau. Pulau inilah yang sekilas terlihat dari pesawat. Dulunya pulau ini merupakan surga bagi masyarakat Rapa Nui. Namun setelah sempat menikmati kemakmuran beberapa tahun, suku bangsa ini pun raib secara misterius pada abad ke-18. Menurut para ahli, ada sekitar 10.000 orang Rapa Nui di Pulau Paskah pada masa paling makmur kala itu. Tetapi jumlah kelompok ini tiba-tiba turun drastis menjadi sekitar 1.500 pada abad ke-18. Hingga sekarang,
Para sarjana dari berbagai bidang belum menyimpulkan secara pasti terkait sejarah Pulau Paskah yang penuh teka-teki ini. Ada yang mengatakan merosotnya suku ini karena pemberontakan internal dan semacamnya. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa pada tahun 1722 bangsa Eropa datang ke sini dan mengeksplorasi pulau ini sehingga penduduk asli setempat menjadi korban. Terkait suku Rapa Nui ini, sebelumnya mata ketiga pernah membahasnya, jadi di sini saya tidak akan mengulasnya lebih lanjut. Meskipun sejarawan arus utama telah lama memperdebatkan sebab hilangnya suku Rapa Nui, beberapa peneliti percaya bahwa hal ini mungkin terkait dengan lokasi geografis Pulau Paskah yang unik. Ahli biologi Amerika kelahiran Skotlandia dan pakar peneliti supranatural Ivan Sanderson telah memilah 12 medan magnet abnormal di bumi. Ke-12 area ini juga merupakan area fenomena supranatural dengan insiden tinggi. Menurutnya, wilayah ini mungkin mengandung titik kekuatan yang mirip dengan lubang hitam. Alien kemungkinan besar menggunakan lubang hitam ini untuk mengunjungi bumi. Selain itu, terdapat berbagai jenis struktur megalitik di wilayah anomali medan magnet ini, seperti Pulau Paskah misalnya adalah salah satunya. Sejak zaman kuno, masyarakat suku Rapa Nui dengan teguh meyakini bahwa manusia burung yang bisa terbang membawa mereka ke bumi. Jika manusia burung hanyalah gambaran alien oleh orang-orang kuno setempat, apakah itu berarti hilangnya mereka juga ada hubungannya dengan alien? Jurnalis investigasi terkenal Linda Moulton mengemukakan pandangannya sendiri tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa ras alien telah memodifikasi dan mengumpulkan materi genetik di planet kita selama lebih dari 270 juta tahun. Pulau Paskah adalah salah satu basis eksperimen genetika, jadi penduduk pulau setempat dibawa pergi dalam jumlah besar. Para peneliti menyebutkan bahwa 12 daerah anomali magnetik di bumi adalah daerah insiden tinggi fenomena supranatural. Justru karena tempat-tempat ini memiliki titik kekuatan yang mirip dengan lubang hitam, sehingga ada orang yang menghilang secara misterius. Alien juga akan memilih tempat seperti itu untuk melakukan perjalanan antar dimensi dan datang ke bumi. Pada 3 September 2013, ilmuwan dari Zurich, Swiss dan University of Miami, Amerika Serikat merilis laporan yang mengejutkan. Dari hasil perhitungan matematis, mereka menemukan bahwa banyak fenomena laut yang disebut vortex ternyata sangat mirip dengan lubang hitam di luar angkasa. Hal ini menyebabkan para ilmuwan arus utama bertanya pada diri sendiri, apakah lubang hitam selalu ada di bumi dan tidak hanya di darat tetapi juga di laut? Jika benar seperti yang mulai ditemukan oleh para ilmuwan, lubang hitam dapat diciptakan di laboratorium bumi dan terdapat titik kekuatan seperti lubang hitam di seluruh dunia. Pertanyaannya, mungkinkah lubang buatan ini juga dapat memberikan jalan bagi manusia melintasi ruang dan waktu? Banyak peneliti yang percaya bahwa lubang hitam di bumi telah dikendalikan oleh makhluk asing untuk waktu yang lama. Hanya saja teknologi manusia masih jauh untuk memahami secara detail teknologi tersebut. Oleh karenanya, kita mungkin perlu lebih memperhatikan titik kekuatan dan area-area vortex seperti itu di seluruh dunia. Jika alien dapat memanipulasi lubang hitam ini, mungkinkah kita juga dapat memanipulasinya suatu saat nanti? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.